Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi, dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membersihkan hati yang kotor. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Asy-Syu'ara ayat 88, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta dan anak-anak tidak berguna lagi di hadapan Allah kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita tahu bahwa ada dua perkara yang menjadikan rusaknya hati atau kotornya hati, dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Tanamkan perasaan malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya perasaan malu. Para sahabat bertanya, Rasul, sungguh kami sudah berusaha untuk menanamkan sifat malu, tapi Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang saya maksud. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walakin al-istihya'u minallahi haqqal haya. Akan tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah antahfadhar ra'sa wa mawa wa tahfadhal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya adalah kalian menjaga kepala dan juga isinya, kalian menjaga perut dan yang ada di dalamnya, dan kalian terus mengingat kematian dan kondisimu setelahnya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat niscaya dia meninggalkan dunia. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, sungguh ia telah menanamkan perasaan malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu.
Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dua perkara. Antahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Engkau menjaga kepala dan isinya. Tentu isi kepala ini ya pandangan, pendengaran, lisan, otak dan yang semacamnya. Dan yang kedua, wa antahfadhal batna wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan juga isinya. Yang dimaksud dua perkara ini isyarat kepada pertama bicara tentang syubhat, dan yang kedua bicara tentang syahwat. Karena dua perkara inilah yang merusak hati manusia. Wa antahfadhar ra'sa wa ma wa'a, engkau menjaga kepala dan apa yang ada dalam kepala. Maksudnya bicara tentang syubhat. Jangan sampai di kepala kita ini ada syubhat, ada perkara-perkara yang bisa menghancurkan agama. Karena syubhat itu menghancurkan agama dengan pemikiran yang menyimpang dalam Islam. Yang kedua, syahwat. Makanya Rasul mengisyaratkan wa antahfadhal batna wa ma hawa. Syahwat itu gudangnya di perut. Salah satunya seseorang memasukkan hal-hal yang diharamkan ke dalam perut kita. Memakan yang diharamkan, meminum yang diharamkan, dan begitu seterusnya. Dua perkara inilah yang merusak hati. Kalau ada dua perkara dalam hidup kita ini, pertama syubhat dan yang kedua syahwat, maka dipastikan rusak tuh hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari dua perkara ini? Bagaimana caranya supaya kita tidak terkena syubhat dan terhindarkan dari syahwat? Tentu yang pertama adalah tanamkan kesabaran. Tanamkan kesabaran. Dan sabar itu terbagi menjadi tiga kan Bu, sering saya jelaskan. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Kita tahu bahwa syahwat dan syubhat ini menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, karena mengakibatkan hati orang itu tidak bersih. Orang kalau hatinya bersih pasti dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya kotor pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar itu adalah solusi. Sebab kalau orang tidak sabar ketika dia melaksanakan ketaatan, pasti akan meninggalkan ketaatan. Ketika orang tidak sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, pasti terjerumus kepada kemaksiatan karena dia tidak sabar. Ketika dia tidak sabar ketika menghadapi qada dan qadar, tentu dia akan tasakhut lisannya, merasa bahwa hidupnya tidak berguna, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Lah sabar inilah yang salah satu yang bisa membersihkan hati. Kalau kita ingin bersih hatinya, belajarlah sabar. Ketika menjalankan ketaatan, sabar. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Ketika kita tidak melakukan kemaksiatan, ada teman kita bergibah, kita sabar untuk tidak ikut gibah.
ada saudara kita bermuamalah dengan riba, maka kita sabar untuk tidak jatuh ke dalam riba. Ketika ada saudara kita tidak salat, jangan ikut-ikut tidak salat, sabar untuk tidak ikut, karena itu maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang bisa sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak mungkin melakukan maksiat. Termasuk juga sabar ketika menghadapi qada dan qadar, maka dia akan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bisa sabar dalam 3 perkara ini, maka insyaallah hati kita akan bersih, bersih dari syubhat dan bersih dari syahwat. Kemudian yang kedua, salat. Kalau ingin bersih hatinya, salat. Salat itu yang bisa membersihkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena yang mengotori hati itu kan perbuatan keji, yang mengotori hati itu perbuatan mungkar. Maka dengan salat kita bisa mencegah 2 perbuatan itu. Innas salata, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya fahsya, kekejian itu dosa yang tidak terang-terangan, mungkar itu dosa yang terang-terangan. Dengan salat kita bisa cegat dua-duanya. Tidak melakukan dosa sembunyi-sembunyi alias fahsya, tidak pula juga melakukan dosa terang-terangan alias mungkar. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan dengan salat. Karena 2 perkara ini bisa membersihkan hati kita. Sabar, kemudian salat. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar hati kita ini jangan sampai dipalingkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sungguh engkau maha pemberi karunia. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita bersih, agar jangan mudah condong kepada kesesatan, condong kepada syubhat atau syahwat. Minta kepada Allah ketetapan hati, karena doa yang biasa dibaca Nabi SAW dalam salat itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau asik membaca doa itu saja dalam salatmu? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati kita itu berada di jemari-jemari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menyesatkan, tinggal sesatkan. Kalau Allah mau memberikan hidayah, tinggal diberikan hidayah. Karena hati kita dalam genggaman tangan Allah. Allah bisa saja menyesatkan manusia dalam sekejap, sebagaimana Allah juga bisa memberikan hidayah dalam sesaat. Makanya banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sebagaimana ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini yang nomor 3. Perbanyak doa. Kalau ingin bersih hatinya, perbanyak doa. Kemudian yang keempat, perbanyak sedekah.
Karena Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat di sini Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya dengan sedekah dan zakat itu bisa membersihkan baik harta kita atau hati kita. Karena di antara manfaat sedekah itu bisa menghilangkan kekikiran, bisa menghilangkan kebakhilan, bisa menghilangkan hasad. Karena biasanya orang hasad itu bakhil kan. Orang hasad itu kikir biasanya. Orang kalau suka sedekah secara tidak langsung dia menghilangkan penyakit-penyakit dalam hatinya, hasadnya, dengkinya, dendamnya, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang keempat, banyak-banyak bersedekah. Kemudian amalan yang kelima, membaca Al-Quran. Karena seafdal-afdal zikir itu adalah membaca Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir itu bisa menenangkan hati. Dan seafdal-afdalnya zikir itu qiraatul Quran, membaca Quran. Ibu kalau lagi sedih, lagi stres, baca Quran. Karena itu bisa menenangkan, bisa melapangkan dada. Dan yang terakhir adalah ilmu. Yang bisa membersihkan hati itu ilmu. Seperti ibu sekarang ini belajar, duduk di majelis ilmu. Karena ilmu itulah yang bisa membersihkan hati. Dengan ilmu tahu bagaimana cara membersihkan hatinya. Dengan ilmu tahu inilah tanda-tanda hati yang kotor. Dengan ilmu tahu inilah cara membersihkannya. Dengan ilmu tahu orang bisa membersihkannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita bisa mengumpulkan dalam satu waktu 6 perkara ini, Bu. Pertama, kita berusaha untuk sabar. Yang kedua, perbanyak salat. Yang ketiga, perbanyak doa. Yang keempat, perbanyak sedekah. Yang kelima, perbanyak baca Quran. Yang keenam, perbanyak menuntut ilmu. Kalau 6 perkara ini kita rutinkan, Bu, setiap hari, insyaallah hati kita akan bersih. Insyaallah hati kita akan bersih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu hati yang dianggap bersih itu seperti apa sebenarnya? Hati yang dianggap bersih itu seperti apa? Bisa enggak kita nilai orang itu bersih hatinya? Atau menilai orang itu kotor hatinya? Para ulama mengatakan tanda bersih hati itu ada 5. Tanda bersih hati itu ada 5 perkara. Pertama, hati yang bersih dari kesyirikan. Hati yang bersih dari kesyirikan. Karena syirik itu mengotori hati. Maka orang yang berusaha untuk membersihkan kesyirikan dalam hatinya, di mana dia tidak menggantungkan kecuali kepada Allah, dia tidak tawakal kecuali kepada Allah, dia tidak takut kecuali kepada Allah, dia tidak mengharap kecuali kepada harapan Allah, dia tidak cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalan hati
Maka kalau dia bisa mentauhidkan Allah dalam hatinya dan menghindarkan dari segala jenis kesyirikan baik besar atau kecilnya, maka hati kita ini dianggap bersih. Makanya kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diajarkan sebuah doa yang dibaca selepas salat wajib, digunakan dalam zikir. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang ku ketahui dan dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Maka kalau ingin bersih hati, jauhkan hati kita dari kesyirikan. Jangan menambatkan sesuatu kepada selain Allah. Yang kedua, hati yang bersih itu hati yang bersih dari kekufuran, baik kufur yang tampak ataupun kufur yang tidak tampak, termasuk dalamnya juga kemunafikan. Kufur yang tampak umpamanya lisannya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sadar dia keluar dari Islam, atau perbuatannya dia melakukan perkara-perkara yang tidak sadar dengan perbuatannya dia keluar dari Islam, seperti menginjak mushaf, melempar mushaf, menghinakan mushaf, atau lisannya menghina Allah, menghina Rasul, menghina ayat-ayat dan begitu seterusnya. Ini kufur. Maka kalau ingin bersih hati, jauhi dari kekufuran. Kemudian yang nomor 3, kalau ingin bersih hati, jauhi dari perkara baru dalam agama alias bid'ah. Jangan lakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi, karena itu bisa mengotori hati. Kemudian yang keempat, jauhi perkara-perkara yang merupakan dosa dari dosa-dosa besar, seperti zina, dosa besar, riba, dosa besar, riba, dosa besar, dusta, zalim, mengambil hak orang lain, memakan harta anak yatim, curang dalam dagangan dan begitu seterusnya. Hindari perkara-perkara ini. Jadi ciri-ciri bersihnya hati itu kalau hati kita ini terbebas dari kabair az-dzunub, dosa-dosa besar. Dan yang terakhir, terbebas dari perkara syahwat dan syubhat tadi. Jadi kalau kita bersih dari 5 perkara ini, hati kita bersih dari kesyirikan, hati kita bersih dari kekufuran, hati kita bersih dari bid'ah, hati kita bersih dari dosa besar, dan hati kita bersih dari syahwat dan syubhat, berarti hati kita itu memang bersih. Itulah hati bersih. Kalau terhindar dari 5 perkara ini, maka dianggap bersih. Berarti kalau terkumpul 5 perkara atau 1 dari 5 perkara ini, berarti hati kita masih kotor. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kan hati manusia itu terbagi menjadi 3 kan Bu. Ada yang disebut al-qalbu as-salim, hati yang selamat. Ada yang disebut dengan al-qalbul mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan al-qalbul marid, hati yang sakit. Ya, karena manusia terbagi menjadi 3. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Mukmin hatinya bersih, kafir hatinya mati, dan munafik hatinya sakit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun hati yang selamat adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perkara Allah, perintah Allah ataupun larangannya, dan bersih dari setiap syubhat yang bisa mengganggu ubudiyahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syahwat itu merusak akhlak dan syubhat itu merusak agama. Kalau kita selamat agama kita dan selamat akhlak kita, berarti hati ibu selamat tuh. Ibu selamat agamanya, selamat akhlaknya,
selamatlah hati ibu. Tapi kalau tidak selamat agamanya, justru hatinya tidak ada kehidupan, tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak pernah beribadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hati yang mati itu. Ataupun boleh jadi hati yang sakit, hatinya orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa sih ciri-cirinya hati itu dianggap selamat? Kalau tadi saya katakan hati yang bersih itu kalau bersih dari syirik, bersih dari kufur, bersih dari bid'ah, bersih dari dosa besar, dan bersih dari syubhat. Lalu bagaimana caranya? Dalam kehidupan kita ini kita berusaha untuk supaya membersihkan hati. Pertama, jauhi setiap sarana-sarana syahwat atau sarana-sarana syubhat yang mengotori hati. Pamannya ada acara-acara yang di situ banyak maksiat, pamannya konser-konser, artis-artis kan suka ada tuh. Pasti di situ ada maksiat kan, entah ikhtilat laki-laki dan perempuan, terkadang ada orang mabok pula di situ. Belum lagi juga nyanyian-nyanyian syaitan di situ kan yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhi, ya. Pokoknya sarana-sarana maksiat itu jauhi. Umpamanya ada tetangga nih, ada kumpul-kumpul, pasti nih gibah nih. Anda usah berduduk di situ. Kalau ibu sudah kumpul di rumah tetangga, kok ngomongnya itu kok bukan hanya ngalor ngidul ngetan ngulon tuh. Udah mulai membicarakan orang lain, membicarakan tetangga, cabut bu dari situ. Karena kalau ibu duduk di situ, lama-lama sakit hatinya bu. Jadi sarana untuk membersihkan hati itu jauhi perkara-perkara yang mengundang syahwat ataupun syubhat. Yang kedua, gharibun fid dunya mudbirun minha, mushtaqun lil akhirati muqbilun 'alaiha. Berusaha hati kita ditata dari dunia. Jangan terlampau besar angan-angan kita dengan dunia. Dengan cara apa bu? Dengan cara melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Karena tulul amal, orang yang panjang angan-angannya tentang dunia, lama-lama sakit hatinya tuh. Coba tekan angan-angan tentang dunia itu, ditekan. Karena kalau terlampau tinggi angan-angan kita tentang dunia, karena terlampau melihat ke atas terus, tetangga punya mobil, kapan saya ingin punya mobil? Tetangga rumahnya tinggi, kapan rumah saya juga seperti itu? Tetangga nampak emasnya di lehernya, di gelangnya, di kakinya, di ikat pinggangnya dan macam-macam, kapan aku punya emas kayak gitu? Dan begitu seterusnya. Ini kalau kita terus memandang orang, selamanya tidak akan bersyukur dan selamanya pasti akan tomat. Tapi kalau pandangan kita ke bawah, lihat orang yang di bawah kita, alhamdulillah saya punya motor, itu tetangga jalan kaki. Alhamdulillah saya punya rumah, tuh tetangga masih nyewa. Alhamdulillah saya masih punya tanah, tetangga tidak punya tanah, dan begitu seterusnya. Kalau kita memandang ke bawah, maka itu lebih bisa bersyukur lagi, dan itu tanda hati yang sehat. Tapi kalau kita melihat ke atas, pegel bu. Coba saja ibu negakkan terus ke langit, apa enggak pegel tuh? Susah bersyukur nantinya. Makanya Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing ataupun orang yang melintas jalan. Yang ketiga, ya, yutanazzah anil ahqad wal hasad wa amrad al qalbiyah. Upayakan bu,
hati kita ini jauhi dari perasaan-perasaan dengki, perasaan-perasaan hasad, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tata coba hati itu. Kalau seandainya ada tetangga diberikan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tetangga sebelah Kau berikan nikmat berupa kendaraan ya Allah, tapi ya Allah berikanlah aku nikmat yang jauh lebih dibandingkan yang Kau berikan kepada dia. Harusnya seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau ada tetangga kok bangun rumah, cantik pula rumahnya, sementara rumah ibu itu dicat pun tidak karena tak ada duit, maka ibu katakan alhamdulillah, Allah sudah memberikan nikmat kepada tetangga saya, tapi ya Allah berikanlah nikmat yang jauh lebih baik dibandingkan yang Kau berikan kepada dia. Kan enak, Bu, kalau ngomong begitu. Tapi kalau ibu mengatakan ya Allah kenapalah Kau berikan tetangga rumah yang cantik, aku pula tak cantik, itu namanya menolak takdir, Bu. Itu sakit hatinya tuh yang kayak gitu tuh. Mulailah kemudian suudzon. Apa sih kerja orang itu, kok bisa dia buat rumah tuh? Jangan punya tuyul pula dia. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya jangan-jangan itu lagunya tuh. Lah itu kotor hatinya, Bu. Tapi kalau kita bersyukur kalau melihat tetangga punya motor, punya mobil, punya kendaraan, cara syukurnya seperti itu. Alhamdulillah ya Rabb, Kau berikan tuh tetangga saya itu mobil. Boleh jadi aku bisa nebeng lah sama dia, tetapi ya Rabb berikan jugalah aku nikmat yang sama, yang jauh lebih baik dibandingkan dia. Begitu. Jangan kemudian malah tertanam hasad, dengki. Itu kotor hatinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa al-qalbul salim adalah yafirru ilallah hina yaghfal anhul ghafilun. Hati yang selamat itu adalah hati yang kembali kepada Allah di saat manusia sedang lalai. Jadi di saat manusia sedang lalai-lalainya mengejar dunia, kita coba keluar dari kelalaian manusia. Saat manusia tertidur tengah malam pulas, kita coba bangun, keluar dari kelalaian manusia. Di saat manusia mengejar dunia di pagi hari di waktu duha, keluar kita dari kelalaian manusia, cobalah 2 rakaat duha. Pokoknya di saat manusia lalai, kita keluar dari kelalaian. Dan dalam kaidah para ulama, orang yang sanggup mengeluarkan diri dari kelalaian manusia, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu orang pilihan dan ibadahnya juga ibadah pilihan. Makanya contohnya tadi salat duha umpamanya kan, manusia sedang sibuk yang di jalan ya kerja di jalan, jadi ojek dan yang semacamnya, yang di ladang kerja di ladang, yang punya kantor ke kantor, yang punya pasar ke pasar gitu ya. Karena kan orang bekerja itu sibuk-sibuknya waktu duha kan, Bu. Jam 7 sampai duhur itu sibuk-sibuknya orang kerja tuh. Lah saat manusia mengejar dunia, ibu keluar dari situ. Entah 5 menit, entah 10 menit, jadilah ibu sholat duha gitu kan. Makanya sholat duha disebut sholatul awabin, sholatnya orang yang kembali kepada Allah, sholatnya orang yang bertobat, karena dia sanggup mengeluarkan diri dari kelalaian manusia. Maka kalau kita sanggup melakukan itu, maka itu tanda hati kita sehat. Atau di malam hari di saat manusia sedang tidur kita bisa tahajud, maka itu tanda hati kita sehat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hati yang sehat adalah hati yang senantiasa mujalasatus salihin, orang-orang yang senantiasa bermajlis dengan orang-orang baik, berteman dengan orang-orang saleh, hadir di majlis-majlisnya orang-orang saleh.
Karena kalau teman kita baik, teman kita soleh dan soleha, pasti akan bicara akhirat, pasti juga akan memberikan nasihat, pasti juga akan memberikan hal-hal yang bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi, lebih takwa lagi, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri dan mengatakan, ya Aba Sa'id, kaifa nasna bimujalasati aqwamin yakhafunana hatta takada qulubuna tadir. Qala al-Hasan, wallahi la an tashaba aqwaman yakhafunaka hatta tudrika amnan khairun min an tashaba aqwaman yu'amminunaka hatta talhaqukal makhawif. Orang ini berkata kepada Hasan al-Basri, wahai Aba Sa'id, bagaimana kita mensikapi majlis-majlis sebuah kaum yang mereka menakut-nakuti kita sampai hati kita ini terbang. Jadi ada majlis-majlis itu membuat kita takut, Bu. Ibu kumpul-kumpul cerita tentang masa depan negara. Bu, bukan ibu yang mikir, itu Pak Prabowo sudah ada menterinya tuh, bagian ekonomi itu. Ibu tidak usah mikir jauh-jauh ke situ, cemana ekonomi bangsa. Ibu itu sudahlah, apa yang dikasih suami makanlah, selesai. Tidak usah cerita-cerita tinggi-tinggi, karena tidak membidangi juga di situ. Makanya jangan banyak nonton berita hoax dalam YouTube tuh. Oh, kan terjadi ini, kan terjadi itu, takut akhirnya kan. Makanya Imam Hasan al-Basri mengatakan, demi Allah, kalau engkau bersahabat dengan sebuah kaum yang menakut-nakuti kamu sehingga engkau mendapatkan keamanan, itu lebih baik daripada engkau berteman dengan sebuah kaum yang merasa aman, tetapi setelah keluar dari majlis itu engkau merasa takut. Nasib kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu mikir apa-apa, yang penting doa dan usaha. Itu seorang muslim seperti itu. Doa, kerja, tawakal, bismillah. Tidak perlu kemudian seseorang ditakut-takuti dengan apa yang mungkin sedang terjadi dengan negara kita. Itu sudah ada yang ngurus itu, ya. Makanya pentingnya kita ini bermajlis dengan orang soleh. Pasti bicaranya juga akhirat kan, Bu. Mati bicaranya juga. Tapi kalau ibu bicara bermajlis dengan orang-orang yang jauh daripada akhirat, Bu, ceritanya dunia, stres, Bu. Saya yakin ibu kan stres. Ibu kawannya istri wali kota umpamanya kan. Ini wali kota ini istrinya tasnya cantik, ibu pula pakai kresek kan, kemudian pakaiannya pula bermerek, branded. Ibu pula beli di pasar second di Nagoya sana. Lama-lama kan ibu nengok tuh, kapan saya punya tas kayak dia, kapan saya punya baju kayak dia, kapan saya punya kalung yang gede-gede kayak dia, kapan saya punya kendaraan kayak dia. Lama-lama sakit hatinya, Bu. Pasti sakit. Tapi coba kalau kita berkawan dengan orang soleha, walaupun dia istri pejabat, kalau dia soleha, pasti pembawaannya akan sederhana kan? Akan sederhana. Bahkan mungkin kita akan takjub, subhanallah, dia kaya kok bisa ya, dia sederhana saja hidupnya kok, padahal dia kaya tuh. Sendalnya saja sendal japit. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau ingin hati kita selamat, bermajlislah dengan majlis orang-orang saleh. Yang keenam, ya, kalau hati kita ingin selamat, al-qalbu al-salim adalah hati yang senantiasa hifdzul lisani, hati yang
mengantarkan kepada lisan-lisan kita ini terjaga untuk mengucapkan hal-hal yang menyakitkan orang. Tanda hati yang selamat, lihat ucapannya, Bu. Kalau lisannya suka ghibah, sakit tuh hatinya. Kalau lisannya suka namimah, mengadu domba, sakit tuh hatinya. Kalau lisannya kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar, kalimat-kalimat yang merendahkan orang, kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan, seperti binatang-binatang keluar dari lisannya, berbagai macam jenis hantu keluar dari lisannya, itu hatinya sakit tuh. Karena lisan itu penerjemah hati. Kenapa Allah berikan mata dua? Kenapa Allah berikan telinga dua? Kenapa Allah berikan tangan kaki kita dua? Tapi Allah berikan satu lisan dan satu hati. Karena lisan itu penerjemah hati. Kalau lisan manusia ada dua, nanti lain pula terjemahannya. Ketika lisan kita satu, hati kita satu, ya memang lisan itu penerjemah hati. Berarti kita tahu bahwa hati si fulan kotor, hati si fulan bersih, itu lihat dari lisannya. Ini kalau lisannya santun, suka baca Quran, suka berzikir, kalau ngomong diatur, tidak suka menyakiti orang, tidak suka ghibah, tidak suka namimah, tidak suka merendahkan, dan begitu seterusnya, itu tanda hati selamat, bersih hatinya. Makanya hati yang selamat adalah hati yang lisannya senantiasa dijaga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pentingnya kita ini berusaha untuk menjaga hati. Karena kalau hati bersih, hati selamat, pasti akan lapang. Kelapangan hati itulah kunci daripada kebahagiaan. Orang kalau lapang dadanya, saya yakin hidupnya bahagia. Orang kalau sempit hatinya, dipastikan sengsara hidupnya. Ibu kalau di rumah lagi lapang-lapangnya di dadanya, mau ibu tinggal di kos-kosan, mau makan ala kadarnya, pakai 3 T, tempe tahu, apa tuh T-nya, pete gitu ya. Pokoknya 3 T lah gitu ya, kan asin. Tapi kan lapang dadanya, Bu. Seneng ibu ini, saya yakin seneng, Bu. Namanya lapang dadanya. Tengok suami tak ganteng kayak suami tetangga pun kalau lapang dada senang kan, Bu. Walaupun penghasilan nggak seberapa, asal lapang dada ya, Bu ya. Tapi kalau sempit dada, Bu, walaupun ibu istri pejabat sekalipun, rumahnya megah, kendaraannya mewah, suaminya gajinya besar, wah, dan begitu seterusnya. Tapi kalau sempit dadanya, Bu, tengok suami kayak tengok setan. Rumah itu kayak pos kamling, mau keluar saja dari situ, nggak kerasan, kayak kayak api dalam sekam kan itu. Itu kalau sempit dada itu nggak akan kerasan. Karena memang bahagia itu dengan kelapangan. Dan lapang hati itu akibat daripada hati yang sehat, hati yang selamat dari sakit. Dari sinilah Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Man lam yadkhulil jannata fid dunya, lam yadkhulil jannata fil akhirah." Siapa yang tidak masuk surga di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk surga di akhirat. Ketika ditanya apa surga dunia wahai imam, dia mengatakan itminanul qalbi. Surga dunia adalah kelapangan hati. Itulah surga dunia. Karena orang lapang, mikir pun tenang, ibadah pun nyaman, zikir pun senang. Apapun masalahnya bisa teruraikan. Itu kalau lapang dada. Kalau sempit dada, jangankan lagi ibadah, tidur pun tak bisa ya. Makanya ini kenapa kemudian pentingnya kita menata hati itu, karena kebahagiaan ada di situ. Alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah lapangkan dada? Karena lapang dada ini positif dalam kehidupan kita, mudah untuk berpikir, mudah untuk keluar dari kesulitan, keluar dari kebingungan. Bahkan terkadang Allah berikan inspirasi untuk mendapatkan rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah diantara
ciri-ciri hati yang bersih. Wallahu a'lam Bu, ini saja yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan di YouTube. Taib. Ada pertanyaan di YouTube. Ada seorang anak berdosakah tidak merespon omongan orang tuanya kalau curhat masalah tetangga? Maaf, maksudnya ngomongin tetangga. Iya, baguslah, jangan direspon. Karena gibah kan ini kan. Ini orang tua lagi ngomongin tetangga. Artinya kan orang tua sedang gibah tuh sama tetangganya. Karena orang tua tidak ada lawan gibahnya, anaknya pula dijadikan lawan gibah dia. Maka anak yang soleh dan soleha kalau bisa nasihati ibunya, jangan ngomongin tetangga. Karena gibah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa gibah itu sama dengan zina. Dosa gibah itu sama dengan membunuh, namanya dosa besar, sama aja dosanya. Maka tidak berdosalah anak, justru harus seperti itu namanya bagian daripada ingkar kemungkaran, tidak merespon gibahnya orang tua kepada tetangga. Dan lebih baik lagi bisa menasihati. Kalau memang bisa menasihati, nasihati. Kalau tidak bisa, karena kalau nasihati biasanya orang tua kalau tidak berakal dia marah-marah tuh. Maka cukup dengan ingkar kemungkaran dengan hati saja. Doakan supaya orang tuanya dapat hidayah sehingga tidak suka lagi gibah. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.